Sekarang kita akan melanjutkan ke subtopik berikutnya, yaitu mengenai perhitungan massa untuk reaksi ya. Oke, jadi untuk perhitungan massa di dalam reaksi ya, atau untuk reaksi ini kita harus memastikan lagi ya, memastikan terlebih dahulu ya, apakah reaksinya itu tadi sudah seimbang atau belum ya, atau setimbang atau belum ya. Kalau belum seimbang ya kita harus seimbangkan dulu ya, supaya kita mendapatkan hubungan molnya ya. Oke, setelah kita ketemu hubungan molnya, maka kita baru bisa menentukan massanya ya, karena massa ini bisa kita cari dari mol ya. Dari mol kita bisa terjemahkan ke dalam massa gram ya, melalui prinsip massa molar ya. Ya, oke. Oke ya, jadi di sini kita seimbangkan dulu ya, ketemu hubungan molnya ya, kemudian setelah ketemu mol kita hubungkan dengan massa molar ya. Massa molar untuk mendapatkan massa dari masing-masing substansi ya, apakah itu reaktan maupun substansi hasilnya ya. Oke, kemudian ini adalah contohnya ya. Misalkan kita memiliki gas hidrogen, gas nitrogen ya. Kita reaksikan dengan gas oksigen ya, atau kita bakar dengan gas oksigen, menghasilkan gas NO ya, nitrogen oksida ya. Oke, di sini diketahui massa dari nitrogen oksida yang dapat dihasilkan, bukan ya, massa nitrogen oksida ini ditanyakan ya. Sementara yang diketahui adalah massa dari salah satu reaktannya, yaitu gas oksigen, sebanyak 12,5 gram. Ya, jadi 12,5 gram gas oksigen ini bereaksi penuh, ya, artinya dia habis. Ya, jadi kita bisa menggunakan massa ini untuk patokan ya nantinya ya. Oke, nah alurnya bagaimana? Kita periksa dulu ya, apakah reaksi ini sudah setimbang atau belum ya. Kita lihat N-nya ini ada 2 di kiri. Kemudian ada 2 di kanan ya, jadi N oke, kemudian O-nya juga oke ya, di kiri ada 2, di kanan juga ada 2 ya. Jadi dari reaksi kimianya ini dia sudah setimbang ya, atau seimbang lah ya. Oke, jadi di sini koefisiennya adalah 1 mol, dan 2 mol ya. Oke, yang diketahui adalah O2 ya, O2-nya ini sebanyak 1, koefisiennya 1 mol ya, tapi kita lihat dulu ya, dari 12,5 gram yang bereaksi itu sebetulnya dia ada berapa mol ya. Oke, jadi dari 12,5 gram ini kita konversikan ke dalam mol ya, melalui massa molar ya. Oke, kita tahu tadi massa molar untuk oksigen itu 16 ya. Jadi kalau kita memiliki massa sebesar 12,5, maka kita bisa membagi dengan massa molar dari gas O2 ya, yaitu 16 kali 2 ya, 32 ya. Oke. Jadi 12,5 gram itu berapa mol sih? Kalau 1 mol O2 itu 32 gram, maka 12,5 gram ini hanya 0,39 mol ya. 12,5 kita bagi dengan 32 ya, ketemunya 0,39 mol ya. Oke, kemudian dari 0,39 mol ini kita bisa menghitung mol dari substansi lainnya ya. Jadi kita sudah mendapatkan informasi molnya di sini itu berapa ya, yaitu 0,39 ya. Maka dengan perbandingan koefisien mol di sini 112 ya, ini kita bisa menentukan mol dari substansi yang lain ya, dari reaktan yang lain N2 ini kita juga bisa menghitung ya, dari 0,39 koefisiennya sama ya. Jadi N2 ini juga 0,39 mol ya. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah nitrogennya ya, nitrogen oksidanya ini berapa, NO-nya berapa ya. Nah, di sini koefisiennya 2 ya, berarti mol dari NO ini adalah 2/1 ya. 1 di sini tidak saya tulis ya. 2/1 dikalikan 0,39 ya, mol dari substansi yang diketahui ya. Oke, didapatkan molnya adalah 0,78 ya, 0,78 mol NO ya. Oke, jadi dari
12,5 gram gas oksigen ini dia akan setara dengan 0,39 mol gas oksigen ya. Dan dia akan menghasilkan 0,78 mol gas NO ya. Nah, setelah ketemu molnya maka kita bisa menghubungkan dengan massa molar lagi ya untuk mengetahui ya berapakah massa dari gas NO yang dihasilkan ya, yaitu sebesar mol 0,78 dikalikan massa molar per 1 molnya ya, atau massa molar ya. Massa molar itu ya massa per 1 mol ya. Oke, jadi massa molar dari NO kita bisa hitung ya. Massa molar N ini 14 ya, 14,01. Kemudian oksigen ini 16 ya, kita jumlah ini 30 ya, 30,01 kita kalikan 0,78 ya, ditemukan 23,41 gram ya. Oke, jadi kita bisa menggunakan mol ya atau koefisien dari mol di dalam suatu reaksi kimia untuk menentukan massa dari substansi yang terlibat dalam reaksi kimia tersebut ya. Oke, contoh lain ya, misalkan di sini kita mempunyai asetilen ya, gas asetilen C2H2 ya. Asetilen ya. Ini biasanya digunakan untuk pengelasan ya. Nanti Anda bisa lihat ya di mata kuliah berikutnya ya. Mungkin di mata kuliah baja misalkan ya. Oke, gas asetilen C2H2 dibakar ya pada temperatur tinggi menggunakan oksigen ya dan menghasilkan karbon dioksida dan air ya. Oke, jadi ini juga termasuk reaksi pembakaran ya karena dibakar ya dengan menggunakan oksigen ya, berarti dia juga termasuk reaksi oksidasi ya. Oke. Pertama kita tentukan dulu ya atau kita pastikan apakah reaksinya itu sudah seimbang ya. Kembali di sini C-nya 4 ya, di kanan juga 4, H-nya 4, di sini juga 4, O-nya di sini 10, di sini 8 plus 2 10 ya. Jadi ini sudah setimbang ya atau sudah seimbang ya. Jadi kita bisa menggunakan perbandingan koefisien molnya ini untuk perhitungan lebih lanjut ya. Nah, di sini sudah diketahui gas asetilennya ini sebanyak 54,6 gram ya. Berapakah banyak karbon dioksida yang dihasilkan ya. Nah, kita cukup concern ya berapa gas CO2 yang dihasilkan karena ini sifatnya kurang baik ya untuk lingkungan ya kalau jumlahnya terlalu banyak ya seperti zaman-zaman sekarang ini ya. Jadi kita harus di dalam setiap aktivitas kita harus melihat ya CO2 yang kita hasilkan ini berapa ya. Oke ya, jadi kalau misalkan nanti Anda melakukan penelitian ya, kemudian Anda meneliti mengenai suatu material baru ya, untuk membuat material tersebut misalkan Anda harus melakukan reaksi ya, reaksinya pembakaran ya. Nah, ingat bahwa substansi di alam ini dia banyak mengandung C ya, banyak mengandung karbon ya. Jadi kalau dibakar itu hasilnya ya salah satunya adalah CO2 ya. Nah, kita harus melihat dari sisi lingkungan ya. Mungkin Anda sering mendengar istilah go green ya. Nah, kita harus mempertimbangkan hal ini ya. CO2-nya ini yang dihasilkan itu seberapa banyak ya. Oke. Ya, pada umumnya kita berusaha untuk menekan jumlah CO2 ini ya. Untuk menghasilkan suatu material yang ramah lingkungan ya. Oke, kembali ke sini ya. C2H2 yang dibakar tadi 54,6 ya, kita hitung dulu jumlah molnya ya. Pertama kita harus menghitung massa molarnya ya. C itu tadi 12 ya, H1. Jadi kita hitung 12 kali 2 24 ya, tambah 2 sekitar 26 ya. Oke, tetapi di sini massa C2H2 yang bereaksi adalah 54,6 ya. Jadi kita bisa menghitung molnya adalah 54,6 kita bagi dengan 26 ya. Ditemukan mol sebesar 2,1 ya untuk C2H2 ya. Kemudian yang ditanyakan adalah CO2, maka kita bisa mencari mol dari CO2 yang dihasilkan ya. Ada berapa mol CO2 yang dihasilkan ya. Kita bisa menggunakan perbandingan ini tadi ya. Di sini 4, di sini yang diketahui 2 ya, berarti 4 per 2 ya. 4 per 2 dikalikan mol
di sini tadi yang baru saja kita cari, yaitu 2,1 mol ya. Didapatkan dua kalinya ya, 4,2 mol. Ya, dengan demikian kita bisa menghitung massa dari CO2 yang dihasilkan ya. Dengan mengalikan mol ini tadi dengan massa molar dari CO2 ya. C tadi 12 ya. O2 ini 16 kali 2 ya, sekitar 44 ya. Kita kalikan dengan 4,2 ya, ditemukan 185 gram. Ya, ini saya tuliskan tanpa desimal ya, karena ini mengikuti dari textbook ya. Kenapa dia dituliskan 185 ya, karena dia mengikuti kaidah penulisan angka penting ya. Mungkin Anda masih ingat ya beberapa pertemuan yang lalu ya, di mata kuliah fisika 1 mestinya ya Anda mempelajari mengenai angka penting ya di pertemuan pertama biasanya ya. Jadi kimia ini juga sebetulnya kita harus menerapkan prinsip angka penting ini ya. Di biologi juga mungkin ya, mungkin menerapkan angka penting ya. Misalkan Anda itu ya di biologi apa ya, menghitung mengenai substansi itu misalkan ya, persilangan genetik atau apa itu ya. Nah, di kimia juga kita menggunakan sebetulnya ya, tapi karena kita kimianya ini kimia pendahuluan ya, dan lagi untuk teknik sipil ya sudah kita gunakan perhitungan seperti biasa saja ya. Jadi misalkan kita kalikan 4,2 kali 44,01 ya, nanti ketika di ujian Anda cukup hitung menggunakan kalkulator biasa ya. Ini dikalikan saja ketemunya berapa ya, berikut dengan komanya ya. Nah, tetapi di ujian kita ini karena kita menggunakan sistem pilihan ganda online ya, ya pastinya angkanya tidak akan berbeda dalam digit desimal ya. Bedanya mesti paling tidak di satuan ya. Misalkan angka yang ditemukan 185,212 gitu ya. Ya, tidak mungkin opsi lainnya adalah 185,012 ya. Terlalu sensitif terhadap hasil perhitungan kalkulator ya. Jadi kalau opsinya 185,212 ya, yang opsi lainnya ya mungkin 195,212 ya. Jadi komanya dibuat sama tetapi nilai satuan atau puluhan ya, atau mungkin ratusan ya, tergantung dari rasionya ya. Itu yang dibuat berbeda ya. Jadi masalah angka penting tidak terlalu kita gunakan. Oke, berikutnya soal 6.7 ini nanti Anda bisa coba ya pada soal sebelumnya jika 25 gram gas oksigen bereaksi ya. Jadi pada reaksi kimia ini ya, reaksi yang sama ini diketahui misalkan gas oksigennya yang bereaksi 25,0 ya, 25 gram ya gas oksigen ya. Berapakah karbon dioksida yang dihasilkan ya? Tetap pertanyaannya adalah CO2-nya ini berapa yang dihasilkan ya. Oke, nanti Anda bisa coba ya. Di sini ada kuncinya ya, 27,5 gram CO2 ya. Prinsipnya sama ya. Oke, berikut juga dengan ini ya. Ada gas heptana C7H16 direaksikan dengan gas oksigen ya, dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O ya. Diketahui heptana yang bereaksi sebanyak 22,5 gram ya. Di sini 22,5 gram. Kemudian ditanyakan berapa gas oksigen yang dibutuhkan ya untuk membakar ini secara sempurna ya. Oke, kita cek dulu ya apakah reaksi kimianya ini sudah setimbang atau belum ya. C7 ya. Ini juga 7. Hanya 16, di sini 16 ya. Kemudian oksigennya 14 ditambah 8 ya, ada 22 ya. Di sini ada 2 dikalikan 11 ya, 22 ya. Oke, jadi reaksinya ini sudah setimbang ya. Jadi kita bisa menggunakan koefisien yang ada di sini ya sebagai faktor mol ya untuk mencari mol yang lain ya. Oke, jadi di sini heptananya 22,5. Jadi Anda harus mencari dulu massa molar ini ya seperti tadi ya. Kemudian massa molar yang Anda temukan di sini Anda gunakan untuk membagi ini ya. Maka akan ditemukan mol untuk C7H16 ya. Ini Anda akan ketemu molnya. Kemudian yang ditanyakan adalah O2 ya. Berarti Anda bisa menghitung mol dari O2 adalah 11/1 ya, atau 11 kalinya dari mol yang Anda temukan di sini ya. Mol
C7H16 ya. Ini Anda akan ketemu mol dari O2 ya. Sebanyak berapa mol ya. Kemudian setelah ketemu sekian molnya, maka Anda kalikan dengan massa molar dari O2 ya, yaitu 2 kali 16 ya, 32 ya. Ini akan ketemu sekian gram ya. Oke. Kemudian contoh lagi ya dari soal yang ini tadi ya, soal sebelumnya ditanyakan sebaliknya ya, berapa ini ya reaktan ini heptana yang dibutuhkan untuk menghasilkan air sebanyak 15 gram. Ya, jadi diketahui sekarang mol yang diketahui adalah molnya air. Ya, ditanyakan masanya dari heptana ya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan mengenai perhitungan massa untuk reaksi ya. Kita bisa menggunakan faktor mol untuk mencari mol-mol dari substansi yang ada di dalam sebuah reaksi kimia, kemudian kita bisa menentukan massanya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan.